Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal latihan 2 mengenai data signifikan. Diminta untuk mencari ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Jadi kita diminta untuk menguji data ini, apakah terjadi peningkatan kinerja secara signifikansi setelah diberikannya pelatihan. Di mana kita disuruh untuk menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, serta uji signifikansi data dengan uji T. Oke, coba kita buat di Excel. Nah, kita copy saja yang data tadi di Excel. Lalu kita ke data uji KS. Uji KS nih, uji Kolmogorov Smirnov nih, kita copy yang sebelumnya, data sebelum data X-nya. Nah, jadi udah kita copy. Langkah awalnya kita harus mengurutkan data ini dulu, data sebelumnya atau data X nih, dengan cara kita blok, lalu kita ke menu data, lalu kita append A sampai Z nih, lalu kita pilih continue with the current selection, baru kita klik sort. Nah, sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut kita ke F kumulatif, di mana kita buat angka 1, 2. Jadi ini nilainya sudah berurut, di mana nantinya ini berhubungan dengan probabilitas munculnya angka dari data keseluruhan. Kita blok aja dua nih. Nah, ya, jadi kita udah membuat nilai nomor urut dari data ini. Lalu kita ke FS. Ini adalah peluang, di mana peluang itu dari data awal ke data akhir terhadap data akhir. Di mana peluang ini data awal terhadap data akhir. Di mana pada data akhir kita hanya menggunakan satu sel ini saja. Jadi kita kutip dia atau kita sisipkan simbol dolar agar dia tidak berubah nantinya ke sel lain. Enter. Lalu kita seret aja sampai ke bawah. Nah, lalu kita ke mencari nilai nilai Z nih, dimana kita membutuhkan nilai rata-rata dari data sebelum nih dan juga nilai dari SD nih. Atau standar deviasi. Caranya ini average. Kita sorot, lalu kita enter. Lalu untuk standar deviasinya pakai rumus STDEV. Lalu kita sorot, enter. Sudah, baru kita ke ZI nya, di mana kita mengurangkan nilai sebelum nih, kita kurangkan dia dengan nilai rata-rata nih, di mana kita hanya memakai satu sel ini saja. Jadi kita kutip dengan simbol dolar, lalu kita bagi dia dengan nilai standar deviasi. Sama, ini kita sisipkan juga simbol dolar, enter. Lalu kita copy, kita share sampai ke bawah.
Lalu kita mencari nilai FT, di mana rumusnya dengan norm this. Norm this, di mana kita mengambil nilai X ini. Enter. Lalu kita copy. Lalu kita kurangkan nilai yang absolut, pengurangan antara nilai Fs dan juga Ft sama dengan absolut nilai Fs dikurang Ft. Lalu kita copy saja nih. Oke. Berikut kita akan mencari nilai D hitung, di mana itu merupakan nilai maksimal dari ini. Ini kita sorot. Enter. Lalu untuk K tabel, kita menggunakan nilai tabel nih. Nilai nilai ini. Dimana karena data kita ada 20, jadi kita bebaskan satu data. Jadi kita ambil di data 19, dimana itu alfanya itu 0,5. Ini jadi ini dia nih 0,301. 0,301. Lalu di mana H0 data distribusi normal dan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Data keputusannya, jika berdistribusi normal, data berdistribusi normal jika D hitung kecil dari K tabel. Kita buat nilainya untuk D-nya. Untuk nilai D-nya ini tadi 0,100 0,100442708. Untuk nilai K-nya 0,301. Jadi D-nya nih lebih kecil daripada nilai K, maka H0 diterima dan H1 ditolak, atau data berdistribusi normal diterima dan data tidak berdistribusi normal diterima, maka data berdistribusi normal. Berikut kita akan mencobanya menggunakan SPSS. Ini kita ke variable view, kita buat ini namanya sebelum dan juga sesudah. Nah, di sini kita ubah. Untuk which-nya kita buat 2 aja. Dan untuk desimalnya kita buat 0. Oke. Lalu untuk labelnya sama. Sesudah sebelum. Sebelum ini baru sesudah. Lalu ini kita ubah jadi scale. Sama ini scale juga. Lalu kita ini belum kita ubah. Ini jadi 2. Ini jadi 0. Oke. Lalu ke data view. Nah, di sini sebelum nih kita copy yang tadi, nilai sebelum tadi yang sudah kita urutkan tadi. Sudah. Lalu kita ke menu analyze, lalu ke non parametric test, lalu ke legal Liquidia logs dan one sample KS. Nah, jadi kita masukkan yang data sebelum nih sini, lalu kita oke kan.
Nah, sini udah. Jadi nilai positifnya itu 100 sesuai dengan apa tadi? Yang didapat tadi 100. Untuk untuk mean-nya atau rata-ratanya 6,33 dan standar deviasinya 13,381. Sama yang kita dapat tadi, ini 63 dan juga 13,381. Dan juga sini distribusinya sudah normal, tes distribusi is normal. Oke, kita coba yang untuk apa sesudahnya. Jadi kita tidak perlu membuat seperti KS ini lagi, kita cukup mengkopikan saja, mengkopikan ini saja, kita kopikan ke SPSS. Sudah, lalu kita ke analis, ke non parametric test, legality dialog, dan juga ke one sample KS. Ini kita masukkan yang sesudah, yang sebelumnya kita pindahkan, lalu kita tekan OK. Ini dia. Nah, ini dia nilainya itu 0,89, udah lebih kecil dari nilai tabelnya tadi. Nilai tabelnya 0,301, lebih kecil. Jadi dia diterima, datanya diterima. Untuk mean-nya atau rata-ratanya itu 67,50, untuk standar deviasinya 13,383. Tes distribusi normal, jadi data tes distribusinya sudah normal, jadi kita bisa melakukan uji T. Lalu coba kita ke Excel lagi, ke uji signifikansi ini. Ini kita urutkan dulu caranya. Kita blok dua tabel nih untuk sebelum dan sesudah. Lalu kita ke menu data, lalu kita ke sort, jadi dia matikan centang sini, lalu di kolom B ini pilih kolom B, berarti T yang berurut untuk kolom B, yang kolom sesudah. Jadi yang sebelum, yang kolom sesudah itu nanti ngikut saja. Kita klik OK. Nah, sudah berurut dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kita ke D nih, merupakan selisih antara Y dan juga X. Berarti selisih antara sesudah dan juga sebelum. Di mana D ini merupakan hasil pengurangan dari data sesudah dan juga sebelum. Kan? Ini kita kurangkan ya dengan ini. Enter. Lalu kita copy. Nah, sudah tercopy. Jadi nilai signifikansi ini diperoleh dari nilai perbedaan, di mana apakah perbedaan nilai sesudah dan juga sebelum, apakah terjadi peningkatan kinerja, di mana jika dia kecil dari 0,05 maka dia mengalami peningkatan, tapi jika dia lebih besar dari 0,05 di mana tidak ada perbedaan atau tidak ada peningkatan. Di mana pada soal tadi kita diminta untuk mencari data dari data ini, apakah gimana tadi? Apakah data sebelum dan sudah pelatihan motivasi diberikan kepada karyawan perusahaan ABC ini terdapat peningkatan kinerja secara signifikansi setelah diberikannya pelatihan. Jadi jika
hasilnya kecil dari 0,5, jadi data ini dari data sebelum dan sesudah terjadi peningkatan. Kalau dia kecil dari 0,5, tapi kalau dia besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada peningkatan. Nah, di sini terdapat peningkatan di sini, dan juga di sini. Lalu ini lagi. Untuk XD itu nilai dari D dikurang dari nilai rata-rata. Oh ya, belum. Kita mencari nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata. Kita lupa. Sama dengan average. Baru kita sorot datanya. Bentar. Sudah. Ini untuk nilai XD-nya, di mana nilai D ini kita kurangkan dia dengan, di mana nilai selisih ini kita kurangkan dia dengan rata-rata selisih. Di mana pada rata-rata selisih ini kita hanya mengambil satu sel ini saja, jadi kita sisipkan dia dengan simbol dolar. Lalu kita copy, kita sorot dia. Sudah. Lalu kita cari yang pangkat kuadratnya, yang kuadratnya. Di mana nilai ini kita kuadratkan. Bentar. Untuk mencari nilai T-nya tadi nanti. Sudah. Lalu kita jumlahkan. Di mana sum. Kita sorot dia dari atas sampai bawah. Bentar. Lalu kita copy ini. Nah, ya sudah. Nah, berikut di sini ada hipotesis di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Ini rumus uji T-nya, T hitungnya. Oke, coba kita melakukan kita hitung T hitungnya. Rumusnya sama dengan MD, nilai rata-rata ini tadi. Lalu kita bagi dia dengan SQRT, nilai SQRT. Lalu jumlah dari XD kuadrat nih. Lalu kita bagi dia dengan N banyak data 20. Lalu kita kalikan dia dengan N kurang 1, 20 dikurang 1. Nah, sudah dapat nilainya. Untuk T tabelnya kita menggunakan nilai ini, nah ini dimana kita mengambilnya 0,025 nih, dimana kita mengambil data yang ke-18. Jadi gini, karena kita memiliki data sebanyak 20, jadi dan dari data kita tuh terdapat dua data, yaitu ada sebelum dan sesudah. Jadi masing-masingnya kita bebaskan satu untuk sesudah, satu untuk sebelum. Jadi satu untuk sesudah tadi, sebelum, baru jadi untuk yang sebelum kita ambil 2, nanti di 18 nih. Jadi kita ambil di 0,25 nih. Nah, ini dia nilainya. Kita copy saja. Nah, ini dia, kita highlightkan saja. Nah, jadi di mana itu tabel T, di mana tabel T lebih besar dari tabel T tabel, T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kriterianya
terima H1 apabila T hitung besar dari T tabel. Nah, jadi kita terima H1. Kriteria kesimpulannya tolak H0 dan terima H1. Di mana terdapat perbedaan rata-rata skor, di mana H1-nya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Oke, kita coba ke apa tadi, SPSS. Di sini caranya menu analyze, baru kita compare main, lalu kita pilih pirate sample test. Lalu untuk variabel 1 kita masukkan sebelum, dan variabel 2 kita masukkan sesudah. Lalu untuk option kita tengok aja 95, oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Ini pirate sample testnya, di mana t-testnya 1-1,133. Oke, kita copy saja datanya tadi ke ini. Ini ada tadi uji distribusi nilai X-nya, distribusi nilai Y-nya, dan juga ini uji signifikansinya. Kita copy saja yang untuk uji signifikansinya saja. Itu ini pirate sample test. Jadi dari t-test ini, dari soal yang diminta tadi, ini kita diminta apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikansi setelah diberikan pelatihan. Kita sudah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji T. Ini dari hasil yang kita dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan nilai sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABC, di mana mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Ini nilainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kinerja antara data sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.